Kita mulai. Izin buka masker ya. Sudah vaksin 3 kali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam presisi. Hari ini kami Polres Karawang melaksanakan press release ya terkait penyalahgunaan LPG bersubsidi. Jadi adapun kronologisnya bahwa berawal dari Satreskrim Polres Karawang ya, ini menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelari ini terdapat orang ya, yang melakukan penyalahgunaan gas subsidi ya, dari tabung 3 kg ya, dikonversi atau dipindahkan atau disuntikkan ke tabung yang subsidi atau 12 kg. Kemudian berangkat dari informasi ini, Satreskrim Polres Karawang melakukan penyelidikan pada tanggal 6 September tahun 2022. Setibanya di lokasi rumah atau tempat yang dilaporkan, benar adanya kami menemukan dugaan orang, beberapa orang yang sedang melakukan pemindahan tabung subsidi 3 kg ke 12 kg. Jadi ada alatnya untuk dipindahkan. Dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan, kami memeriksa beberapa saksi, kemudian menyita barang bukti, ya, ada tabung, kemudian ada alat untuk memindahkan isi gas, segel, kemudian uang dan lain-lain, serta barang bukti lain yang ada. Kami menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Yang pertama, ini inisial BR, ya, pemilik usaha yang berada di Kelari itu. Kemudian yang kedua, inisial EP, ya, 23 tahun. Kemudian inisial EK, ini sebagai karyawan yang bekerja untuk memindahkan isi tabung gas tersebut yang dari 3 ke 12. Kemudian selanjutnya kami menetapkan tersangka inisial SG, ya, ini 46 tahun, warga Karawang Barat. Inilah yang memiliki pangkalan, ya, yang seharusnya dari pangkalan ini distribusi ke masyarakat, tapi ini dijual ke inisial B yang akhirnya dikonversi atau disuntikkan ke tabung yang subsidi. Kemudian pasal yang kami persangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang minyak, gas dan bumi, sebagaimana telah diubah oleh klaster pasal 40 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan bahwa pelaku ini sudah menjalani aksinya semenjak tahun 2021. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan, pelaku mengatakan sudah lebih kurang sekitar 39.000 tabung, ya, yang subsidi dikonversi menjadi ke yang non subsidi, ya, sudah sekitar 10 bulan. Kemudian dari hasil perhitungan sementara, ya, ini negara dirugikan
kurang lebih 1,2 miliar. Jadi modusnya yaitu pangkalan ini yang harusnya ya, dijual ke masyarakat, namun dijual kepada oknum di daerah Kelari yang akhirnya pelaku B ini mengkonversi atau memindahkan ya yang subsidi ini ke non subsidi. Kemudian kami tanyakan kepada pelaku B ya yang di Kelari ini, dia keuntungan per tabung 12 kilo itu ini bisa mencapai 76.000. Jadi beberapa barang bukti sudah kami sita ya, ada 3 unit mobil ya. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri. Tabung gas yang warna hijau yang 3 kilo ini sebanyak 419 ya. Kemudian tabung gas yang 12 kilo warna biru ya, ini sebanyak 114 tabung. Kemudian yang 5,5 kilo ada 70 tabung ya. Berikut ada uang, kemudian segel tabung gas dan alat untuk memindahkan. Nah ini teman-teman yang dapat kami sampaikan pengungkapan secara simpul Karawang ya terhadap penyalahgunaan gas bersubsidi. Ini kan yang 3 kilo ya. Ini pelaku yang pangkalan yang inisial SG ini kan menjual ke B 19.000 per tabung. Kalau 19 dikali 4 ya sekitar berapa itu? Kemudian dikonversi atau disuntikkan ke yang 12 kilo ya, ke yang non subsidi. Nah di sini ada selisih harga yang tadi itu ya sekitar 60 sampai 70.000. Adapun isinya ini belum tentu 12 kilo ya. Bisa saja ya, tetap dia kurangi juga. Dari hasil pemeriksaan kadang semua dipindahkan atau kadang-kadang hanya 10 kilo. Artinya masyarakat juga dirugikan ya. Yang tabung 12 kilo ini yang harusnya isi 12 kilo ya, hanya diisi 10 kilo ya. Jadi ruginya 2 kali dia sebenarnya. Akan kami tanyakan apakah mengetahui bahwa pangkalannya ini ya melakukan penyalahgunaan. Iya, makanya nanti tetap kita akan periksa dari agennya, termasuk nanti Pertamina akan kita minta keterangan ya, terkait ini. Kan dia agen pangkalan ya. Dan ada benda lain yang dimasukkan pelaku untuk mengakali berat tabung biar sesuai itu. Nanti masih kita dalami ya terkait itu. Kita sekarang baru tahap mengecek konversi atau pemindahan itu. Untuk isinya kita nanti akan dalami lagi. Dan kalau untuk masyarakat biar mengetahui ciri-ciri tabung gas mana yang oplosan, mana yang asli dari segel itu ada perbedaan nggak gitu ya? Ya nanti kita akan tanyakan ahlinya ya, di mana perbedaannya yang asli sama yang kira-kira sudah dibuka segelnya ya. Nanti ahlinya nanti di waktu momen berikutnya kita akan mengundang ahli untuk menjelaskan itu. Berarti dari pihak Pertamina. Dan selain di Kerawang ada di luar Kerawang yang lain untuk agen ini, dan barangkali ada di luar Kerawang ini abangnya. Jadi ini dari agen ke pangkalan ke pelaku usaha. Adapun tadi pertanyaannya ke agen lain, kita masih akan menanyakan kepada agen yang di atasnya pangkalan ini. Dan jadi tadi kan undang-undang yang dijerat itu undang-undang migas dan cipta kerja. Apa tidak dijerat juga dengan undang-undang perlindungan konsumen karena sudah merugikan konsumen? Nanti kita lihat di proses perkembangan penyidikan ya, apabila kita temukan pelanggaran pidana lain, maka nanti bisa saja kita akan tambahkan pasalnya. Dan apakah sudah ada komunikasi dengan Iswana? Iya. Ini sedang kita komunikasikan ya. Pasti akan kami komunikasikan terkait misalnya sebagai saksi dan lain-lain ya. Oke, cukup ya. Saya kira itu teman-teman sekalian ya, terima kasih. Kemudian pesan saya, himbauan saya kepada rekan sekalian supaya bisa menyampaikan kepada masyarakat. Pertama, tetap ya berhati-hati ketika membeli gas subsidi ini. Kemudian bila menemukan melihat mendengar informasi
tolong segera melapor atau menyampaikan kepada kepolisian dimanapun. Kalau kepada kami bisa di nomor 0822 11 27 2003 atau telepon ke 110 bebas pulsa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, depan. Hitung 1 2 3. Nggak bisa ngambil. 10 bulan ya. 10 bulan ya. Pokoknya kan pangkalan ya. Pangkalan itu kan ada izinnya dari agen kan. Kan pangkalan, biasanya agen kan. Berarti kan harusnya kan ini kan ke masyarakat ya, langsung ya. Yang 3 kilo ya. Tapi Bapak menjual tuh Pak. Ini CLB ya. Harusnya kan nggak boleh karena beliau kan mengkomunikasi atau memindahkan ke yang 12 kilo yang apa namanya ini kan yang non subsidi, ini kan subsidi kan buat masyarakat, benar ya? Sudah 10 bulan, gimana? Menyesal nggak? Hah? Ini Bapak kalau tahu tempat lain di Kerawang ya, nanti lapor sama Pak Kasales ini ya, sama penyidik ya. Bapak juga ya. Nanti kalau tahu misalnya tempat lain di Kerawang, nanti lapor sama Pak Kasales ini, sama penyidik sampaikan saja ya. Nanti kita akan mengerjakan. Oke? Oke. Mas hati-hati. Oke, kita